Halo teman-teman, kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik. Dan kebanyakan daripada proyek mereka ini sangat ramah lingkungan ya, tidak secara langsung sih. Ya, karena dalam proses pembangunan pembangkit listrik manapun itu kan pasti ada material-material yang mungkin sumbernya itu kurang ramah lingkungan. Ya, apa aja sih nanti kita akan bahas sama-sama di video kali ini. Kita akan membahas Kencana Energi Lestari Tbk dengan kode emiten KEEN atau kita pengen aja KIN yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air sampai biomasa. Kita kenalan dulu dari sejarahnya. Ya. Merupakan perusahaan penyedia energi baru terbarukan terkemuka di Indonesia melalui dua anak perusahaannya, PT Bangun Tirta Lestari dan PT Energi Sakti Sentosa, menghasilkan energi baru terbarukan bagi kebutuhan industri dan rumah tangga Indonesia. Terus aktif mengembangkan bisnis seantero negeri, telah mengoperasikan hydropower plant di Sumatera Utara yaitu PLTA Paket melalui PT Energi Sakti Sentosa dan hydropower plant di Bengkulu yaitu PLTA Air Putih melalui PT Bangun Tirta Lestari. Kami juga tengah melakukan proses pengembangan PLTMH Madong di Toraja Utara. PT Kencana Energi Lestari Tbk akan mengembangkan usahanya ke berbagai lokasi lain di Sumatera dan Sulawesi. Dan juga telah menandatangani PPA Power Purchase Agreement dengan PLN yang juga mengamankan pendapatan mereka dari PLN. Sebuah kesepakatan yang menjadi incaran dan dasar usaha bagi banyak perusahaan energi atau Independent Power Producer yang mirip dengan POWR juga, power yang juga bergerak di bidang serupa, tapi mereka lebih pakai PLTU yang pakai batu bara ya, yang enggak terlalu terbarukan. Untuk KIN ini terbarukan. Salah satu kekuatan utama kami adalah pengalaman di bidang energi baru terbarukan, serta didukung profil keuangan yang kuat berkat kesepakatan dengan PLN yang menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi kami ya. Udah ada 4 kesepakatan dengan PLN yang masing-masing dijalankan oleh PT Energi Sakti Sentosa sebesar 18 MW, lalu PT Bangun Tirta Lestari 21 MW, PT Nagata Dinamika Hidro Madong sebesar 10 MW dan PT Energi Karya Persada sebesar 5 MW. Ya, ESS mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2016, sedangkan BTL Bangun Tirta Lestari direncanakan mulai operasi pada kuartal ketiga tahun 2019. Berarti udah ya teman-teman ya, ini visi misi mereka. Selanjutnya kita akan lihat pembangkit listrik daripada mereka ya, ada banyak banget. Yang pertama ada PLTA Paket yang ada di Sumatera Utara dengan sebesar 18 MW. Nah ini ya, dimana dengan mampu memproduksi daya listrik dalam jumlah besar 125 GW jam per tahun dengan tingkat utilisi 79% ya, sekaligus menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitarnya. Kalau teman-teman tahu bahwa dalam membangun pembangkit listrik tenaga air kan itu perlu membangun waduk. Nah, dalam pembangunan waduk ini seperti investasi lah ya. Pas awal ya mengambil banyak sekali sumber daya seperti semen, itu enggak sedikit loh dalam membangun waduk itu memerlukan semen yang sangat banyak. Dan kalau kita teliti lebih lanjut, semen itu kan sumbernya dapat datang dari batu bara, lalu ada lagi dari tanah liat. Kalau batu bara kan itu termasuk kurang bersih. Jadi secara nggak langsung seperti tadi saya katakan di awal, secara tidak langsung KIN ini juga bidang bisnisnya ya nggak gimana terbarukan juga sih. Kayak investasi lah ya, kalau misalnya udah dibangun waduk kan itu bisa dipakai beberapa puluh tahun ke depan. Jadi ya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian cocok banget untuk PLTA. Ya apalagi kalau untuk misalnya udah lama butuh perawatan juga pasti baliknya ke semen lagi. Jadi ya perlu dihitung lagi sih, apakah lebih bersih pakai batu bara PLTU atau PLTA yang pakai semen dari batu bara juga. Ya apapun itu pilihannya sih, yang dijalankan oleh para ilmuwan itu pasti menemukan, terus berusaha menemukan solusi energi bersih untuk dunia kita ya, termasuk PLTA ini juga merupakan salah satu temuannya. Lalu yang kedua juga PLTA sih, yakni adalah PLTA Air Putih di Bengkulu dengan sebesar 21 MW. Ini udah beroperasi ya. Selanjutnya ada yang bidang biomasa di Tanah Toraja sebesar 10 MW. Oh, ini masih PLTA. Masih dalam tahap pembangunan.
nanti mereka akan menunjuk Global Hydro GmbH, yaitu perusahaan dari Austria yang memiliki spesialisasi manufaktur turbin air dan peralatan hidromekanikal sebagai vendor penyedia peralatan utama PLTM Madong. Ditargetkan dapat mulai beroperasi di awal tahun 2022 dengan target produksi energi listrik tahunan mencapai 59,28 gigawatt per jam per tahun dan faktor pembangkitan sebesar 68% ya. Jadi sepertinya udah mulai berjalan karena sekarang udah tahun 2022, malahan udah bulan Mei, udah pertengahan tahun 2022. Selanjutnya ini yang biomasa ya, dengan nama PLTBM Tempilang 2 sebesar 5 MW. Berhasil mengakuisisi pembangkit listrik tenaga biomas yang berada di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam akuisisi tersebut, Kencana Energi mengakuisisi PLTBM Tempilang 2 yang dioperasikan oleh PT Energi Karya Persada melalui anak perusahaan perseroan yaitu PT Biomasa Energi Jaya ya. Kapasitas 5 MW, memanfaatkan bahan baku terbarukan seperti limbah kelapa sawit yang berupa tandan kosong, kelapa sawit dan kayu akasia sebagai bahan baku utamanya. Beroperasi sejak tahun 2018 dengan target produksi listrik tahunan sebesar 26 gigawatt per jam per tahun dan faktor kapasitas sebesar 65%. Skemanya build, own, operate, and transfer dengan jangka waktu 25 tahun setelah tanggal operasi komersil. Itulah yang tadi yang keempat ya, biomasa. Selanjutnya proyek masa depan mereka. Nah, ada PLTA lagi, Kalaena di Sulawesi Selatan 75 MW, PLTA Paket 2 Sumatera Utara 35 MW, PLTA Saru Uro Sulawesi Selatan 90 MW. Ini kebanyakan PLTA sih. Untuk prospeknya sih pastinya bagus banget karena kebutuhan energi itu kuat. Apalagi saking kuatnya kadang-kadang juga ya supply-nya itu kurang, demand-nya terlalu banyak. Jadi pastinya prospeknya cerah. Selanjutnya kita lihat pemegang saham daripada KIN ini. Porsi masyarakatnya sih nggak ditulis di sini sih, tapi ada ditotalkan, di mana yang non publik itu 88,55%. Berarti bisa kita simpulkan bahwa porsi masyarakatnya itu sebesar 11% lah ya, 11% lebih, cukup aman. Dengan PT Paramata Indah Lestari sebesar 30,30%. Kalau kita baca di sini sih juga aman ya. Jadi kita langsung masuk ke key statistik untuk melihat fundamental daripada KIN ini. Operating profitnya lebih besar daripada net profit, berarti penjualan energinya itu tinggi banget. Bagus ya, PR-nya 16 kali sih udah tinggi sih bagi saya. Dengan operating profit margin 51% ini tebal. Net profit margin 18% juga tebal, dengan current ratio-nya sangat bagus, 1710%. Bisa bayar hutang jangka pendek pakai asetnya ya. Dengan turnover kemarin nggak sampai 1 M sih, cuman 853 juta rupiah. Mungkin karena ini KIN juga perusahaan yang masih baru-baru, nggak terlalu besar, jadi transaksi hariannya masih belum terlalu menarik. Jadi untuk KIN ini ada dua kriteria yang nggak lolos. Yang pertama tadi PR-nya, lalu yang kedua dari sisi turnover hariannya. Jadi untuk sementara KIN ini masih belum menarik ya. Demikianlah pembahasan daripada KIN yang bergerak di bidang pembangkit listrik energi terbarukan, yang bisa dibilang ya lumayan lebih bersih lah daripada batu bara, PTU dan lain-lain ya. Tapi nggak 100% bersih juga teman-teman ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.